Halo Valentinus, hidup yang lu kira bakal gitu-gitu aja itu mungkin jadi impian orang lain. Apakah kita separah itu untuk bersyukur aja kita harus melihat ke bawah? Apakah dengan kita mendapatkan nikmat yang begitu besar sehingga kita bisa bersyukur? Nah, kita bisa belajar dari pengalaman. Guru terbaik adalah pengalaman. Tapi nggak cuma pengalaman kita, pengalaman orang lain juga bisa menjadi guru terbaik kita. Nah, dari itu kita sekarang lagi ada Nadia ya. Nah, coba Nadia kenalan sama teman-teman Valentinus dulu. Oke, halo Valentinus. Kenalin, nama aku Nadia. Aku asalnya dari Pamulang nih, Oh, Tangsel, Pamulang, Tangsel. Tangsel ya. Iya, betul. Tangsel Pride. Tangsel Pride. Heeh. Ngopinya di mana biasanya ini? Ngopinya Starling. Starling. Ah, Iya, Starling depan UPJ. Starbucks. Oh, depan UPJ Iya, malahan. Iya, betul. teman-teman mana tahu ketemu Nadia silakan disapa aja nanti ya Nadia. Betul, betul. Iya, jadi kira-kira Nadia banyak udah pengalaman selama 22 tahun ini ya mungkin ya? Atau berapa tahun lah kira-kira banyak pengalamannya jadi mau di-share ke teman-teman gitu. Iya, silakan mungkin dari awal dulu Nadia ya. Apa Iya. kira-kira hal yang bikin Nadia bisa sampai ke detik ini gitu? Kita mulai dari mana ya? Mungkin Hmm. mulai dari titik terendah hidup gue kali Iya, ya. pasti. Kalau bisa gue bilang, titik terendah di hidup gue itu adalah ketika nyokap gue meninggal gitu. Iya, teman-teman kita jangan lupa Al-Fatihah buat nyokapnya Nadia ya nanti ya. Oke, Hmm. terima kasih. Jadi nyokap gue itu meninggal sekitar tahun 2021. Mm-mm. Tapi sebelum itu juga sorry, bokap gue tuh udah meninggal duluan tahun 2012. Cuman kan saat itu masih kecil gitu ya, masih nggak paham nih ditinggal orang tua dan lain hal sebagainya. Cuman pas di tahun 2021 masa-masanya quarter life crisis gitu ya, Hmm. umur 20 tahunan, terus tiba-tiba ditinggal orang tua, nggak ada lagi tuh orang tua yang tersisa. Terus ya udah, cuman satu pertanyaan Hmm. di diri gue saat itu, habis ini harus gimana? Oke. Habis ini gimana? Apa yang harus gue lakuin untuk tetap bertahan hidup? Sebenarnya mulainya dari situ sih. That's why gue berani mulai untuk hal-hal yang bisa dibilang di luar zona nyaman gue sih. Hmm. Sampai akhirnya gue sampai di titik ini. Oke, Gitu. oke. Sama kayak katanya Benjamin Franklin, teman-teman ya. If you are finished changing, you are finished gitu ya. Jadi kita harus tetap berubah, terus kita harus keluar dari zona nyaman gitu ya. Sama kayak Nadia tadi, teman-teman. Terus lanjut Iya. kira-kira kemana lagi? Iya, jadi sebelum menghadapi uh, Cobaan yang tadi itu ya. fase Hmm. hidup gue ini, gue tuh sangat menganut prinsip slow living. Oh, iya, iya. Tapi Jadi di Pamulang bisa hidup slow living gitu kah? Kan sangat crowded sebenarnya. secara Oh, personal, personal. Oke. personalnya nggak pengen ambisius gitu, hidup Hmm. santai aja, Oke. YOLO aja ya, YOLO Hmm. YOLO gitu. Tapi tiba-tiba ditampar Hmm. sama takdir kalau ya lu kalau mau YOLO lu nggak hidup gitu. Oke. Makanya dari situ mulailah em, mikir apa sih yang harus gue lakuin untuk tetap bisa bertahan hidup. Nah, em, langkah yang pertama sebenarnya tuh waktu itu gue sempat kerja Hmm. di notaris. Itu pengalaman kerja pertama Pertama. gue. Oke. Mm-mm. Cuman emang gak bertahan lama karena struggling antara kuliah dan kerja kan. Di Hmm. situ juga masih umur ya baru awal 20 banget gitu. Jadi masih labil gitu. Mentalnya gitu ya. Mentalnya masih belum ada gitu. Jadi akhirnya keluar terus coba bisnis sendiri. Alhamdulillahnya Wah, bisa berkembang banyak bisnisnya. mantap, independen banget memang ya. Bisnis, kerja, kuliah gitu kan. Nah, nanti Ah, mungkin bisa di-share gimana manajemen waktunya ya. mhm. Mm-mm. Nah, setelah mulai bisnis seperti itu, ya pokoknya apa aja dikerjain deh. Kayak Hmm. sampai detik ini pun, alhamdulillahnya gue dapat kerjaan sebagai desain freelancer Hmm. di eee, Dinas Kebudayaan. Wis, keren, keren, keren. Apresiasi buat itu ya. Oke. Desain grafis ya. Iya, desain Hmm. grafis. Cuman emang freelancer gitu. Cuman Hmm. jadi lumayan gitu. Salah Betul. satu bentuk gue bisa bertahan hidup sampai saat ini. Gitu sih. Keren, keren. Wah, jadi teman-teman harus apa ya? Harus tetap mencoba apa aja ya. Yang penting kita bisa bertahan hidup. Jadi tamparan itulah yang bikin Nadia ini akhirnya berubah. Mhm. Nah, sejauh ini kan Nadia cerita tentang diri sendiri mulu nih. Jadi Mhm. apa-apa harus sendiri, seolah-olah kayak hidupnya sendiri. Emang tinggal Mhm. sendirian atau punya orang-orang lain nih selain diri sendiri gitu? Pasti pasti masih ada, Pasti. masih Heeh. ada, masih ada abangku. Jadi aku tuh empat,
aku kok tiba-tiba aku ya, Iya. balik lagi, gue tuh empat bersaudara dan Hmm. gue anak paling terakhir. Hmm. Tiga-tiganya kakak gue tuh Cowok. cowok, Oh, cewek sendiri. cewek sendiri. Oke. Cuman kan namanya sama-sama struggling nih ketika Hmm. ditinggal orang tua. Ya kalau misalnya menggantungkan hidup gue ke abang gue juga salah dong. Iya betul. Ya kan, karena dia juga pasti punya goalsnya sendiri, punya tujuan Hmm. hidupnya sendiri. Gue pun punya, jadi ya kita sama-sama hidup masing-masing gitu. Berarti fokus ke karir masing-masing gitu Iya mungkin ya. gitu. Tapi Mak hebat loh ya. Iya makanya sejak saat itu gue udah berusaha gimana caranya biar gue tuh udah nggak minta uang ke abang gue lagi karena gue tahu dia juga punya tanggungan banyak Kesibukan. Heeh, kan, betul betul. punya kehidupan lagi selanjutnya gitu. Jadi nggak melulu tentang adiknya gitu. Jadi Oke. makin ditampar di situ juga sih. Hmm. Dari fase yang slow ke yang sekarang ini, itu pengalaman apa yang paling menarik buat di-share ke teman-teman kira-kira? Kan awalnya tuh slow, gue masih ada ini segala macam mungkin gitu ya. Terus Hmm. tiba-tiba tertampar. Nah, hal yang bikin Nadia sangat teringat dengan momen itu kira-kira apa? eh, Ketika punya teman-teman di sekitar tuh yang ambisius tapi gue sendiri slow living gitu. Sampai di Hmm. titik gue tuh mikir kayak kok orang-orang bisa berubah cepet ya? Kok Hmm. tiba-tiba orang-orang tuh udah ada di titik sana ya? Gue sementara gue tuh masih di sini gitu, Stagnan gitu ya. stagnan gitu. Itu yang benar-benar bikin gue kayak memotivasi lah. Kalau at least kalau misalnya gue nggak bisa lari kayak mereka, gue jalan pelan. Yang penting berprogres gitu ya. Iya, yang penting berprogres gitu. Itu yang paling gue inget sih ketika ngelihat teman-teman di sekitar gue tuh udah lebih duluan daripada gue gitu. Udah hampir finish nih tapi gue masih start aja belum gitu. Oh, kalau bahasa anak sekarang itu lu baru nyebur, gue udah kering gitu mungkin ya. Tapi Iya, terbalik gitu ya. terbalik, Heeh, terbalik heeh, gitu. gitu. Iya benar-benar gitu. Kemarin sempat ada pengalaman ke Cina juga ya. Iya Hmm. benar, ada pengalaman ke Cina. Alhamdulillahnya lagi nih Hmm. dapet ya rezeki gitu untuk study exchange ke Cina. Cuman menurut gue Hmm. kenapa gue tuh bisa sampai dapat kesempatan yang besar banget Hmm. ya luar biasa ini. Menurut gue juga karena salah satu proses gue yang gue bangun di komunitas eksternal gitu. Jadi salah Hmm. satu komunitas eksternal yang berarti banget di hidup gue sampai saat ini tuh namanya Kejar Mimpi Tangerang Selatan. Ini Oh. serius, ini bukan promosi, tapi gue beneran pengen ceritain. Betul, betul. Boleh, boleh. Iya, gue pengen ceritain alasan kenapa sih gue selalu melibatkan nama Kejar Mimpi Tangerang Selatan tuh di Hmm. cerita hidup gue karena um, ketika gue masuk di Kejar Mimpi Tangerang Selatan itu gue sadar gitu, oh ternyata titik berubah hidup gue tuh di sini. Hmm. 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 Karena ya sebagaimana namanya gitu. Jadi kalau Kejar Mimpi Tangerang Selatan itu tuh organisasi yang emang dinaungi oleh Bang CMB Niaga. Which Hmm. means gue dapet link yang profesional dong Iya, ke iya. orang-orang di CMB dan lain hal sebagainya. Hal tersebut tuh yang bikin gue jadi kayak membuka pikiran gue kalau dunia tuh nggak sesempit itu ternyata. Banyak hal yang harus lo Kejar, explore, explore. iya, yang harus lu cari, yang harus lu kejar lah intinya gitu ya. Dari situ sih banyak belajar gue, terus lingkungan environmentnya di Kejar Mimpi Tangsel tuh sangat positif dan suportif gitu menurut gue ya. Hmm. Sampai bikin gue percaya sama potensi yang ada di diri gue sendiri gitu. Kayak Hmm. mulai percaya sama gue untuk jadi public speaker dan lain hal sebagainya. Kepercayaan-kepercayaan itu yang gue sendiri manfaatkan untuk gue share di sosial media pribadi gue sendiri. Oh, Nah, iya, iya. that's why dari sana tuh timbul dong kepercayaan orang lain kepada gue kalau oh Nadia ini eh kayak jadi branding gitu, Oke. branding diri, Personal branding ya. personal branding gitu. Personal branding gue tuh pertama terbentuk tuh karena Kejar Mimpi Tangerang Selatan. Sampai Hmm. gue dikenal sebagai Nadia yang sekarang itu ya karena proses gue di Kejar Mimpi Tangerang Selatan gitu. Iya betul, Masya Allah keren sekali ya teman-teman. Sebenarnya itu semua itu ya dari diri kita ya, karena yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Iya betul. Hal-hal yang di luar diri kita itu kita nggak bisa kontrol Iya benar. gitu teman-teman. Ini menarik banget teman-teman ya. Nah itu tadi adalah titik bawahnya, titik terendahnya si Nadia ya. Mm-mm. Nah kemudian titik bangkitnya itu gimana tadi? Titik bangkitnya itu lagi-lagi ya ketika gue menemukan um, tempat gue yaitu dari awal mulanya nih di Kejar Mimpi Kejar Tangerang mimpi. Selatan gitu. Oke. Sampai gue percaya kalau oh ternyata diri gue tuh punya potensi ini ya yang bisa buat Hmm. dikembangin. Kayak
gue nggak nyangka kalau gue tuh bisa public speaking selancar ini gitu. Hmm, Ya walaupun masih ada belibet-belibetnya sih, iya, cuman iya. at least better than before gitu. Gitu. Jadi di situ titik bangkitnya sampai akhirnya gue punya personal branding yang baik Mm-mm. di mata teman-teman gue, lingkungan gue, sampai ke keluarga dan lingkungan kampus, termasuk ke dosen-dosen gitu. Karena itu berimpact juga kan dengan cara kita belajar di kelas, lo berani ngomong dan segala Hmm. macam. Itu terbentuk tuh image itu di depan dosen gue sampai akhirnya gue dipercaya untuk sebagai salah satu awardee untuk ICT yang kemarin beasiswa ke China Oh, itu gitu. Keren, gitu. keren, keren ya. Memang betul penting banget personal branding ya teman-teman ya sebenarnya. Mhm. Itu menjadi stereotype ya jadi ya. Jadi Mhm. apapun yang didengar orang lain ataupun apa yang dikatakan, apa yang dilihat itu bisa menjadi stereotype yang mana menjadi asumsi publik kemudian jadi personal branding gitu ya. Iya, betul. Tapi Kalau kita gimana? sorry, tapi personal branding itu bukan maksudnya kita membuat-buat image kita baik Mm, ya, mm, mm, bukan. mm, Tapi bukan. cuman menunjukkan dan membuktikan Mm, ke mm. orang lain kalau kita tuh bisa loh kayak gini. Sampai orang lain tuh punya kepercayaan ke kita, bisa ngasih kepercayaan mereka tuh ke kita gitu. Gimana cara Nadia memanage kuliah, terus kerja, terus ngurusin rumah mungkin ya? Mhm. Oke, gimana Nadia? Sebenarnya cara manage waktunya, kalau gue pribadi nggak ada perhitungan yang Yang saklek gitu. signifikan gitu, oke. Ya nggak ada yang kayak gitu. Cuman at least gue menempatkan kuliah tuh di prioritas pertama gitu. Hmm, Jadi ketika gue memutuskan untuk oh gue mau masuk organisasi, gue mau kerja freelance dan lain hal sebagainya, itu tuh ngikutin, harus ngikutin. Gimana pun caranya itu harus bisa gue handle gitu di luar. Jadi kalau untuk kuliah itu nggak bisa diotak-atik gitu. Jadi hmm, ketika gue udah kuliah nih, terus gue memutuskan gue masuk kejar mimpi nih, hmm, organisasi gue yang tadi, ya udah gue atur dong waktunya. Nah ketika gue memutuskan lagi untuk punya bisnis dan kerja freelance sebagai halnya gitu, hmm, gue ya menata itu gitu, menempatkan prioritasnya gitu. heeh. At Berarti least ya, ya, tapi gue nggak mengubah prioritas pertama gue di kuliah mm-mm. gitu. Kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya yang pertama kali kita susun adalah skala prioritas ya. Iya, Kuliah, baru organisasi mungkin ya, iya, baru yang lain-lain gitu teman-teman. Jadi hal yang kita paling utamakan itu kita harus tahu dulu nih, apa nih kita prioritasin apa dulu gitu. Jadi skala prioritasnya harus jelas sehingga kita bakal nggak akan apa namanya, kita nggak akan tergoyah dengan apapun gitu ya iya Nadia ya. betul. Oke, boleh mungkin Nadia di-share ke teman-teman apa aja sih yang udah Nadia dapetin gitu selama selama sendiri gitu. Maksudnya dengan keringat sendiri itu apa aja gitu. Tuh. Oke. Gue punya outlet atau apa-apa gitu. Aduh, outlet. Hal-hal yang udah gue punya sejauh ini. Bisa beli laptop sendiri, bisa beli handphone sendiri, bisa beli motor sendiri. Wih, gila. Itu pakai keringat sendiri itu ya. Pakai keringat sendiri. Masya Allah. Itu perempuan masih belum 25 tahun udah bisa beli kayak gitu. Apa nggak keren kali sebenarnya? Independence banget ini, idaman cowok-cowok ya. Tapi tahu nggak yang katanya independent woman itu banyak tapi cowok mapan sedikit. Nah itu gimana pendapatnya sama Nadia? Independent woman banyak, Heeh. tapi cowok mapan sedikit. Mm-mm. Pendapat gue. Iya kan tahu kan soal Tahu, tahu, independen. Iya tahu, tahu, gimana? tahu. Mungkin karena kalau di Indonesia sendiri, Hmm. perempuan bisa, ibaratnya gini, gue bisa beli laptop, let's say ya, Hmm. gue bisa beli handphone sendiri. Itu udah dikatakan independent woman dong. Hmm. Tapi kan kalau misalnya kita pindah posisinya itu ke laki-laki, Hmm. kan stigma masyarakat kayak Ah ini cuman wajar gitu. iya handphone doang. Hmm. Karena memang udah terbentuk ekspektasi yang terlalu besar ke laki-laki gitu. Hmm. FYI teman-teman, Nadia ini sempur cuma 2 hari ya. Iya Aduh, kan? Nah, ini iya. gimana bisa sempur dalam 2 hari itu gimana coba? Jadi gini, ketika gue kuliah, gue tuh emang sebenarnya meniatkan diri untuk lulus di 4 tahun. Hmm. Enggak, emang banyak ya yang niatkan Tiga kuliah tahun atau segala tiga, macam. ya 3,5 tahun gitu-gitu. Mostly kan berpikiran mau kayak gitu. Cuman kalau gue pribadi pengennya tetap di 4 tahun. Kenapa? Karena gue pengen tetap memanfaatkan fasilitas kayak misalnya gue masih bisa ikut magang dan lain hal Hmm. sebagainya. Jadi itu nggak pengen gue sia-siakan di setengah tahun yang harusnya masih ada gitu. Hmm. Nah, terus kemarin itu pas ketika gue berangkat study exchange ke China, uh, gue udah masuk di semester 7 gitu. Oke. Which means gue udah bisa menyusun Iya, Nyusun. proposal nih gitu ya kan. Nah, ketika gue menyusun proposal ini, gue memang sebelum berangkat gue udah meniatkan di diri gue
gue harus sempro di China. Walaupun kalau misalnya gue sempro, gue bisa tuh lulus 3,5 tahun. Oke. Tapi goals gue tuh bukan lulus di 3,5-nya. Lebih ke pengalamannya gitu. Lebih ke experience gue sempro di China gitu. Iya 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 paham. Gue pengen merasakan experience yang berbeda di hidup gue. Karena menurut gue pengen aja hal-hal baru di hidup gue Pasti, yang mungkin beda orang dari lain nggak lain, punya gitu. Gitu. Makanya kenapa gue tuh seambisius itu untuk mengejar sempro di China gitu. Dan kenapa sih 2 hari bikinnya gitu? Sebenarnya nggak 2 hari banget sih, kayak itu udah gue bikin dulu nih dari bab 1 sampai bab 3 tuh di semester-semester awal. Gitu. Nah, ketika itu baru tuh gue ngelanjutin pas di China dalam waktu di beberapa hari itu. Cukup drama karena gue emang pas semenjak sampai di China tuh agak leha-leha lah. Bukan leha-leha juga ya, karena kan kita lagi adapting nih. Adaptasi ya. Iya, adaptasi di lingkungan yang baru. Otomatis lo harus meluangkan lebih banyak diri lo tuh di real life dong di China betul. gitu. Ya gue sedikit melupakan lah proposal gue gitu. Nah terus tiba-tiba ada announcement dari dospem gue kalau misalnya sempro ditutup besok ya gitu. Panik dong gue karena gue sama sekali belum lanjutin gitu. Belum lanjutin gitu. Dari bab 1 sampai bab 3 itu semua masih berantakan. Cuman baru ada dasar-dasar teorinya aja gitu. Terus gue langsung menghubungi dospem gue, minta dispensasi Bu, kira-kira bisa nggak nih, karena gue sangat ingin sempro di sini gitu. Terus ya alhamdulillahnya dibantu dengan dospem gue, tapi cuma dikasih waktu 2 hari. Jadi totalnya tuh gue mengerjakan itu semua ya 3 hari 4 hari lah. 1 minggu lah maksimal lah ya, tapi nggak sampai ya. Nggak sampai 4 hari sih kayaknya maksimal. Iya gitu. Terus itu ya alhamdulillahnya selesai, terus sempronya berjalan lancar, minor revisi juga. Alhamdulillah sih. Keren. Ini kuali atau kuanti nih kira-kira? Kuantitatif. Kuanti. Manajemen soalnya. Ya, manajemen ya. Menghitung banget ya. Berarti nanti tugasnya bisa untuk memperbaiki numerik di Indonesia mungkin ya. Waduh, berat juga ya. Berat ya. Iya. Oke. Coba langsung ke pesannya buat adik-adik yang ada di UMJ mungkin ya. Kan tadi ada di UMJ ya. Iya, gitu. Pesannya jangan pernah takut untuk nyoba sih. Sekecil apapun langkah yang mau lo ambil, jalanin aja. Mau cuman ngesot, gak apa-apa. Yang penting berprogres gitu ya. Yang penting jalan. Apapun itu, sekecil apapun itu, coba aja. Never try, never know gitu ya. Kayak tadi kata Okem ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja. Atau ada lagi yang mau disampaikan ke teman-teman? Cukup sih. Cukup ya. Ya, luar biasa sekali pengalaman dari Nadia teman-teman. Jadi kita nggak perlu lah kayaknya kita melihat ke bawah untuk bersyukur ya. Karena apapun yang ada di diri kita itu udah ditetapkan sama Tuhan Yang Maha Esa. Jadi teman-teman mungkin itu aja, saya Dion Valentino dan Nadia Asri. Mungkin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.